Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Merinding, Ragnar Oratmangoen sudah hafal lagu Bagimu Negeri meski baru jadi WNI. Shin Tae-yong ungkap cara timnas U23 Indonesia lolos dari grup neraka di Piala Asia U23 2024. Tak mau direbut timnas Indonesia, Belanda bergerak amankan wonderkid pemain Ajax Amsterdam. Selain Belanda, timnas Indonesia bisa pantau 3 negara ini yang punya banyak pemain keturunan. Piala Asia U23 2024, pelatih Yordania waspadai timnas Indonesia si kuda hitam. Kita harus waspada karena timnas Indonesia sedang di jalur positif. Bakal dihadapi Shin Tae-yong, pelatih timnas U23 Australia akui frustasi dan kecewa jelang Piala Asia U23 2024. Ternyata Justin Hubner sudah beri kode keras sebelum AFC umumkan skuad timnas Indonesia U23. Termasukkah? Jadi satu-satunya debutan, media Arab prediksi timnas U23 Indonesia bakal mengejutkan dan bikin ketar-ketir di Piala Asia U23 2024. Sungguh percaya diri dan patut dinantikan. Pemain Liga Inggris yakin Filipina bisa libas timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Merinding, Ragnar Oratmangoen sudah hafal lagu Bagimu Negeri meski baru jadi WNI. Ragnar Oratmangoen benar-benar menunjukkan kecintaannya terhadap Indonesia meski baru resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada Maret 2024. Ragnar Oratmangoen langsung memberikan dampak di debutnya tersebut dengan mencetak gol kedua timnas Indonesia ke gawang Vietnam. Menariknya, Ragnar Oratmangoen menunjukkan rasa cintanya terhadap Indonesia dengan menyanyikan salah satu lagu nasional berjudul Bagimu Negeri. Hal tersebut terlihat dalam sebuah video yang dibagikan channel resmi Timnas Indonesia di YouTube. Dalam video berdurasi 14 menit 42 detik itu, para pemain setelah pertandingan melawan Vietnam mendatangi supporter yang berada di tribun belakang gawang. Kemudian, timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong menyapa supporter yang sudah mendukung perjuangan timnya. Saat kamera mengarah ke Ragnar Oratmangoen, terlihat mulutnya mengucapkan lirik lagu Bagimu Negeri. Melihat hal ini, netizen pun memberikan apresiasi kepada Ragnar Oratmangoen yang langsung hafal lagu tersebut. Merinding lihat respon pemain keturunan setulus itu dan bermain dengan hati, tulis akun @dan6745. Merinding banget, vibes nasionalismenya kuat banget. Bismillah, Garuda lebih mengudara tinggi. Semangat, tulis akun @fadila arianti36 dalam kurung fun. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown.
They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Shin Tae-yong ungkap cara timnas U23 Indonesia lolos dari grup neraka di Piala Asia U23 2024. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan cara untuk lolos dari grup maut di Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia bakal bergabung dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania di grup A Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong menilai bahwa timnas U23 Indonesia berada dalam grup yang sulit. Pasalnya, timnas U23 Indonesia bakal berjumpa Qatar yang akan tampil di kandang sendiri. Selain itu, Australia datang dalam kondisi fisik yang bagus. Yordania juga menjadi salah satu lawan tangguh di Timur Tengah. Setelah pembentukan grup, saya pikir itu adalah grup maut, ujar Shin Tae-yong. Sang pelatih juga bicara soal kans untuk lolos dari grup neraka. Pelatih asal Korea Selatan itu bakal melakukan pendekatan untuk meningkatkan mental pemain timnas U23 Indonesia saat menghadapi lawan-lawan tangguh. Cara ini diperkirakan bakal jitu untuk lolos ke babak perempat final. Tujuannya adalah untuk lolos dari babak penyisihan. Lanjutnya, jika lolos dari babak penyisihan, Shin Tae-yong berani untuk mematok tiket lolos ke Olimpiade 2024. Meski begitu, timnas U-Strip 23 Indonesia diperkirakan bakal bersua dua raksasa Asia lainnya, yakni Jepang dan Korea Selatan. Pertama-tama saya ingin memenangi tiket ke Olimpiade di kompetisi ini, ujar Shin Tae-yong. Saya pikir target itu tidak akan mudah. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find. Tak mau direbut timnas Indonesia, Belanda bergerak amankan wonderkid pemain Ajax Amsterdam. Belanda bergerak cepat mengamankan jasa pemain Ajax Amsterdam yang sempat menyampaikan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Tristan Go Oijer. Beberapa sumber bahkan menyebut Tristan Go Oijer sudah masuk daftar pemain yang akan dinaturalisasi sejak tahun lalu. Sayang, keinginan Tristan Go Oijer membela timnas Indonesia dipastikan sirna setelah namanya masuk dalam daftar skuad timnas Belanda. Salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Bung Ropan, dalam saluran YouTube-nya mengatakan Tristan Go Oijer merupakan salah satu wonderkid di timnas Belanda. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memang masih mencari pemain keturunan Eropa untuk memperkuat tiap lini permainan timnas Indonesia. Shin Tae-yong bahkan sampai terbang langsung ke Belanda untuk menemui sejumlah pemain keturunan Indonesia yang sedang berkompetisi di sana. Terbaru, Shin Tae-yong menemui pemain keturunan Eropa di Belanda yaitu Jens Raven dan Calvin Verdonk, sehingga muncul anggapan jika keduanya bakal dinaturalisasi. Kontribusi pemain keturunan Eropa di timnas Indonesia sampai mendatangkan pujian karena sukses membawa skuad Garuda berbicara banyak di level internasional.
think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Selain Belanda, timnas Indonesia bisa pantau 3 negara ini yang punya banyak pemain keturunan. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang cukup gencar mencari pemain keturunan di luar negeri dan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Terbaru pada kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, timnas Indonesia kedatangan 4 pemain keturunan baru yang jadi penggawa skuad Garuda. Mereka adalah Jay Itzes, Nathan Chuaon, Tom Hayes serta Ragnar Oratmangoen yang langsung jadi tumpuan saat hadapi Vietnam. Menariknya, dari keempat nama yang dipanggil tersebut, hampir semua pemain merupakan kelahiran Belanda dan pernah berkompetisi di negara tersebut. Selain Belanda, sejatinya PSSI bisa melirik beberapa negara lain yang saat ini cukup banyak memiliki pemain keturunan Indonesia. Tercatat ada 3 negara yang bisa jadi opsi naturalisasi timnas Indonesia, yakni Qatar, Jerman, serta Amerika Serikat. 2 di antara pemain keturunan Indonesia yang pernah catatkan caps di skuad Qatar Junior adalah Andri Syahputra serta Abdurrahman Iwan. Kemudian ada Jerman. Negara kawasan Eropa ini juga cukup banyak dihuni pemain keturunan yang bisa jadi opsi PSSI. Pemain keturunan yang ada di Jerman adalah Mahesa bersaudara dalam kurung, Klana dan Noah, gelandang berdarah Bali, Nathan Kohler, serta striker potensial Dylan Yabran. Beberapa pemain Indonesia yang berada di Amerika Serikat saat ini adalah Adrian Wibowo, Doni Leahi, Thomas Gardner, serta Maarten Paes. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Piala Asia U23 2024, pelatih Yordania waspadai timnas Indonesia si kuda hitam. Kita harus waspada karena timnas Indonesia sedang di jalur positif. Pelatih timnas Yordania U23, Abdullah Abu Zema, mengaku tidak sabar bermain di Piala Asia U23 2024. Ia mengaku tidak sabar menghadapi timnas Indonesia U23 yang dilabelinya bisa memberi kejutan di turnamen ini. Yordania U23 mematangkan persiapan akhir untuk menatap Piala Asia U23 2024. Turnamen itu akan digelar di Qatar mulai 15 April 2024 mendatang. Pelatih Yordania U23 Abdullah Abu Zema menuturkan bahwa fase grup menjadi momen yang menantang buat timnya. Sama seperti tim lain, mereka juga ingin lolos ke Olimpiade Paris 2024.
Tidak diragukan lagi ini adalah grup yang menantang, namun tujuan kami jelas, lolos dalam kurung ke Olimpiade Paris 2024, kata Abu Zemah dikutip dari situs resmi FIFA. Timnas Indonesia sendiri dianggap sebagai tim kuda hitam dalam grup A. Lantas, bagaimana Abdullah Abu Zemah mempersiapkan timnya untuk menghadapi tim merah putih nanti? Kami juga tahu seberapa besar kemajuan sepak bola Indonesia, sehingga semua pertandingan akan sulit bagi semua orang. Oleh karena itu, kami menantikan turnamen seru seperti edisi 2023, tutur pelatih berusia 48 tahun itu. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bakal dihadapi Shin Tae-yong, pelatih timnas U23 Australia, akui frustasi dan kecewa jelang Piala Asia U23 2024. Pelatih yang bakal menjadi lawan Shin Tae-yong yakni Tony Vidmar mengaku frustasi dan kecewa menjelang Piala Asia U23 2024. Tony Vidmar adalah pelatih timnas U23 Australia. Ia bakal dihadapi Shin Tae-yong bersama timnas U23 Indonesia dalam persaingan grup A Piala Asia U23 2024. Sekadar informasi, grup A diisi oleh tuan rumah Qatar, Australia, Yordania, dan timnas U23 Indonesia. Menjelang dimulainya turnamen itu, Tony Vidmar dihadapkan situasi tak menyenangkan terkait ketersediaan dua pemain. Ia tidak bisa menggunakan jasa pemain pilihannya sehingga ia harus membuat dua perubahan pada skuadnya untuk Piala Asia U23 2024. Dua pemain yang tidak tersedia yang pertama ialah Marco Tilio yang merupakan pilar Melbourne City FC. Pemain kedua yang tidak tersedia ialah pilar Lechia Gedains, Louis Darigo. Tony Vidmar mengaku frustasi dengan waktu turnamen yang berpengaruh pada ketersediaan pemain. Kami telah berdiskusi dengan Lechia selama beberapa waktu mengenai ketersediaan Louis untuk turnamen ini. Sayangnya mereka memutuskan bahwa dia harus tetap di Polandia, ujar Tony Vidmar dilansir dari Soccer Os. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Ternyata Justin Hubner sudah beri kode keras sebelum AFC umumkan skuad timnas Indonesia U23. Termasukkah? Nama pemain timnas Indonesia Justin Hubner masuk dalam 23 pemain timnas Indonesia U23
yang dirilis AFC untuk Piala Asia U23. Sebelumnya, Cerezo Osaka enggan melepas sang pemain karena pemain belakang lainnya, Ryuhei Nishio, bergabung dengan Jepang U23. Justin Hubner ternyata telah memberikan kode di dalam story Instagram yang diunggahnya. Justin Hubner sempat mengaku sedih ketika klub tak melepasnya. Hal ini karena Piala Asia U23 berlangsung di luar agenda FIFA. Sehingga Cerezo Osaka membutuhkan jasa Justin Hubner untuk menutup hilangnya Ryuhei Nishio yang sudah lebih dahulu bergabung dengan Jepang U23. Justin Hubner pun telah mendapatkan debutnya ketika Cerezo Osaka menang melawan Niigata dengan skor 1-0 pada Minggu. Dengan kode Justin Hubner tersebut, kemungkinan pemain yang dipinjam dari Wolverhampton Wanderers ini akan tampil ketika timnas Indonesia menghadapi Yordania pada 21 April 2024 mendatang. Justin Hubner sempat dikabarkan batal bergabung sehingga Shin Tae-yong memanggil pemain Persib, Kakang Rudianto. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Jadi satu-satunya debutan, media Arab prediksi timnas U23 Indonesia bakal mengejutkan dan bikin ketar-ketir di Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia diprediksi tampil mengejutkan saat berpartisipasi pada turnamen Piala Asia U23 2024. Prediksi tersebut dibuat oleh media asal Qatar, Al-Sharq. Seperti diketahui, Garuda Muda akan berpartisipasi dalam ajang Piala Asia U23 2024. Turnamen tersebut bakal berlangsung di Qatar pada 15 April 3 Mei 2024. Timnas U23 Indonesia bergabung ke dalam grup A. Lawan-lawan elite seperti Qatar, Australia, dan Yordania bakal dihadapi Garuda Muda. Berdasarkan peta kekuatan lawan, Garuda Muda akan menghadapi lawan yang kuat. Garuda Muda juga menjadi satu-satunya tim yang baru pertama kali tampil di putaran final Piala Asia U23. Meski begitu, media Qatar, Al-Sharq, tetap yakin dengan kans Garuda Muda. Media tersebut menilai bahwa tim asuhan Shin Tae-yong memiliki pemain yang berpengalaman meskipun berstatus sebagai tim debutan. Wajar saja, mayoritas pemain timnas U23 Indonesia memang sudah tampil di skuad senior. Nama-nama tersebut diantaranya adalah Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Hernando Ari, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ramadan Sananta, dan Rizky Ridho. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine,
I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Sungguh percaya diri dan patut dinantikan. Pemain Liga Inggris yakin Filipina bisa libas timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Kapten Timnas Filipina, Neil Etheridge, mengaku optimistis The Azkals bisa melibas Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Etheridge optimisme meski Filipina baru menelan hasil buruk, yakni ketika kalah 0-5 oleh Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Rizal Memorial Manila, Filipina pada 26 Maret 2024. Meski demikian, kapten berusia 34 tahun itu menyatakan bahwa masih ada peluang pada 2 pertandingan tersisa. Kami punya peluang dan masih punya 2 pertandingan tersisa. Kami tahu kami harus meraih 6 poin dari 2 pertandingan ini, ujar Neil Etheridge. Kami harus move on dan melupakan pertandingan ini dan belajar darinya, kata kiper yang bermain di kasta kedua Liga Inggris tersebut. Mereka akan bersua Vietnam dalam laga tandang pada 6 Juni 2024 dan berlanjut kontra Timnas Indonesia pada 11 Juni mendatang. Dalam sepak bola Anda harus bergerak sangat cepat dan kali ini kami harus melakukannya karena kami tidak punya waktu untuk memikirkan hasil pertandingan dan optimis bisa susul Indonesia, ungkap Etheridge.